Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani, kelas 1A dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Itu bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Anatomi organ reproduksi perempuan. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan terdiri dari satu organ reproduksi eksternal, yaitu klitoris, dua pasang labia yang mengelilingi klitoris dan lubang vagina. Dua organ reproduksi internal, yaitu sepasang ovarium, ductus, dan ruang untuk menghantarkan sperma serta menampung embrio dan fetus atau uterus. Ovarium atau ovari terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur dan dikelilingi oleh satu atau lebih sel-sel folikel yang memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Sistem reproduksi wanita tidak sepenuhnya tertutup. Sel telur dilepaskan ke dalam rongga abdomen dekat pembukaan oviduk atau saluran telur atau tuba Fallopi. Oviduk mempunyai pembukaan yang mirip corong dan silia yang terdapat pada epitelium. Bagian dalam yang melapisi ductus akan membantu menarik sel telur dengan cara menarik cairan dari rongga tubuh ke dalam ductus tersebut. Silia atau rambut getar juga mengirimkan sel telur tersebut menuruni ductus tersebut sampai ke uterus atau rahim uterus. Uterus adalah organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama kehamilan untuk menampung fetus dengan bobot 4 kg. Lapisan bagian dalam uterus yang disebut endometrium dialiri oleh pembuluh darah yang sangat banyak. Leher uterus disebut serviks yang membuka ke dalam vagina. Vagina merupakan ruangan berdinding tebal yang membentuk saluran kelahiran yang dilalui bayi saat lahir dan juga merupakan tempat singgah bagi sperma selama kopulasi. Himen merupakan membran bervaskuler yang menutupi sebagian lubang vagina mulai saat kelahiran dan umumnya sampai pada saat pertama kali hubungan kelamin atau kegiatan fisik yang dapat merobeknya. Lubang vagina dan lubang uretra yang terpisah terletak di dalam daerah yang disebut vestibula, yang dibatasi oleh sepasang lipatan kulit tipis yaitu labia minora dan satu pasang tonjolan lagi yang berlemak dan tebal disebut labia mayora yang merupakan pembungkus dan pelindung dari labia minora dan vestibula. Di bagian ujung depan dari vestibula terdapat klitoris yang terdiri atas batang pendek yang menyokong sebuah gland atau kepala yang bundar dan ditutupi oleh tudung kulit kecil yang disebut preputium. Selama proses perangsangan seksual, klitoris, vagina, dan labia minora dipenuhi dengan darah dan membesar. Sebagian besar dari tubuh klitoris terdiri dari jaringan erektil. Klitoris merupakan salah satu titik paling sensitif dalam perangsangan seksual dan diperkaya oleh saraf. Selana proses perangsangan seksual, kelenjar Bartholin yang terletak di lubang vagina mensekresikan mukus ke dalam vestibula yang menjaganya tetap terlumasi dan memudahkan hubungan kelamin. Selanjutnya spermatogenesis, yaitu suatu rangkaian perkembangan sel spermatogonia dari epitel tubulus.
seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase spermatositogenesis. Spermatogonium membelah menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit atau pembelahan secara mitosis. Fase meiosis. Spermatosit mengalami 2 kali pembelahan secara berturutan dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel dan menghasilkan spermatid. Yang ketiga, fase spermiogenesis. Spermatid mengalami proses sitodiferensiasi sehingga menghasilkan spermatozoa. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa reproduksi, dan selama fungsi spermatogonia, induk tidak terganggu oleh peranan hormon atau FSH, LH, testosteron.